Di video kali ini, saya akan membahas sebuah smartphone legendaris dari Poco, yaitu Poco X3 Pro. Smartphone yang terkenal karena banyak yang mantot ini masih bisa bertahan di tahun 2026. Tanpa berlama-lama, langsung kita mulai videonya. Poco X3 Pro yang saya pegang ini adalah milik adik saya yang dibeli sekitar November tahun 2021, yang itu artinya sudah sekitar 4 tahunan lebih. Umur yang cukup panjang bagi Poco X3 Pro yang kalau kalian cari di forum-forum banyak banget yang punya masalah matot. HP ini bisa dibilang merupakan HP tempur ya, karena secara fisik bisa dilihat di sini udah nggak mulus banget ya. Dari bagian atas, samping, bagian belakang kelihatan banget ini merupakan HP yang memang benar-benar disiksa. Selama lebih dari 4 tahun, HP ini sih baru sekali ya ganti baterai. Dan baterainya itu pun diganti di service centernya Xiaomi. Jadi cukup oke lah ya untuk ketahanan baterainya. Sedangkan untuk layar masih ori ya, walaupun di sini ada bekas-bekas cacat kayak orange gitu ya di bagian pojok kanan atasnya. Cukup wajar karena HP ini sering banget dipakai tanpa casing. Dan HP ini juga pernah matot ya, baru aja malah di sekitar bulan September atau Novemberan tahun 2025. Pada akhirnya HP ini menyerah. Tapi karena di dalam HP ini ada file-file kuliah yang cukup penting bagi adik saya, jadinya mau nggak mau harus dihidupkan lagi. Biayanya pada waktu itu sekitar 400.000. Tukang servisnya sebenarnya sudah bilang ya kalau HP ini mungkin tidak akan bertahan lama dan bakalan matot lagi. Ya nggak apa-apa juga sih, karena memang yang penting file datanya bisa diambil terlebih dahulu. Dan sekarang sih adik saya sudah beli ya Poco F7 untuk gantinya. Sedangkan Poco X3 Pro ini pada akhirnya cuma dijadikan HP kedua ya, yang ringan-ringan aja lah untuk scroll-scroll sosmed aja. Untuk softwarenya sendiri mentok di MIUI 13 ya, sudah nggak ada update lagi. Maklum lah ya, HP tahun 2021. Sejauh ini sih sebenarnya masih enak aja ya dipakai ya. Kalau nggak ada matot pasti masih dipakai adik saya, karena untuk main game pun dia nggak pernah ngeluh ya. Paling kalau buat Wuthering Wave baru keteteran, tapi game lain kesukaan dia seperti Genshin itu masih bisa jalan. PUBG juga dia sering main, jadi nggak ada masalah sih ya. Cuman memang selama saya review ini saya lihat memang prosesornya cukup cepet panas ya. Padahal cuma dipakai buat scroll-scroll aja sama buat foto video. Tapi sekali lagi pemakaian brutal seperti adik saya tanpa case, main game berat, umur 4 tahun lebih saya kira oke-oke aja lah ya. Karena saya lihat di forum-forum itu banyak banget yang matot bahkan sebelum 4 tahun. Ya walaupun juga ada sih yang awetnya bisa lebih dari itu. Mungkin nggak terlalu sering main game atau juga ya beruntung aja. Di video ini saya nggak ada tes main game ya, karena sekali lagi ini bukan HP saya. Kalau ternyata matot pas saya pegang kan jadi masalah ya. Sebenarnya sangat disayangkan ya, kembaran Poco X3 NFC ini di tahun 2026 sebenarnya performanya masih oke loh. Kalau aja nggak ada isu matot, pastinya HP ini masih jadi inceran di tahun 2026 ini, paling nggak untuk dijadikan HP kedua. Untuk speknya sendiri sebenarnya di tahun 2026 ini masih bisa lah ya bersaing dengan smartphone kelas menengah zaman sekarang. Walaupun menengahnya menengah ke bawah ya. Untuk speknya Poco X3 Pro dibekali oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 860, RAM 8GB dan memori internal 256GB di unit yang saya pegang ini. Untuk layar menggunakan tipe IPS dengan resolusi Full HD+. Dengan harga yang pada waktu itu sekitar 4 jutaan ya, spek seperti ini sih udah keren banget. Dan jadi yang termurah jika dibandingkan dengan brand lain. Sekarang kita beralih ngomongin soal kameranya. Untuk hasil foto dan videonya bisa dilihat di slide
berikut. Ini adalah hasil perekaman video di resolusi 1080p 60 fps di Poco X3 Pro. Hasilnya cukup bagus dan cukup stabil ya untuk keadaan di luar ruangan atau di pencahayaan yang cukup. Kerennya lagi, ketika dihadapkan ke langit, dynamic range-nya cukup bagus. Tekstur awannya cukup terlihat ya, jadi nggak cuman terang gitu aja. Yang agak kurang mungkin di autofocusnya yang kadang ngaco, jadi harus di tap di layar supaya lebih fokus. Tapi setelah itu sih nggak ada masalah, wajar aja untuk HP di kelas menengah. Sekali lagi sayang banget ya, HP sebagus ini ada isu matot. Dan bahkan isu matot di HP ini sampai merembet ke seri-seri Poco yang terbaru. Di setiap seri Poco terbaru pasti ada aja yang komen di video YouTube, Instagram, atau TikTok yang tanya apakah HP Poco ini rawan matot atau enggak. Padahal setiap perusahaan pastinya selalu berkembang dari kesalahannya. Satu seri matot bukan berarti seri selanjutnya juga rawan matot. Oke, mungkin itu konten nostalgia saya tentang Poco X3 Pro ini. Buat kalian yang punya pengalaman menggunakan Poco X3 Pro, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang. Atau kalau mau sawer-sawer juga bisa via link saweria di deskripsi. Saya Andi dari Teh Rean pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.